Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh connecting time pada malam hari ini. Kalau sebentar kami akan memulai connecting time untuk kami jemaat-Mu di timur. Kami minta Tuhan, Engkau menjamah kami, hadirat-Mu tidak terbatas dimanapun kami berada. Ketika kami bersatu hati, berseru memanggil nama-Mu, kami percaya di situ ada hadirat Tuhan, di situ ada jamahan Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan iman, yang memberikan kepada kami pengharapan, yang memberikan kepada kami kasih yang ditambah-tambahkan lebih lagi untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Connect Time pada malam hari ini. Tuhan memberkati para leader yang ada, Tuhan juga memberkati setiap kami yang hadir maupun jemaat-Mu semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi kita naikkan dari awal pujian ini. Apapun yang terjadi, kami akan tetap percaya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan janji kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Lagi nyanyikan, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda
dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Mari naikkan penyembahan. Haleluya, haleluya. Malam ini Tuhan, kami bersatu hati menyembah-Mu, memanggil nama-Mu kudus, kudus. Memanggil nama-Mu Tuhan, kami Allah kami percaya. Haleluya. Oh Yesus, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi yang percaya kepadamu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, nyanyikan haleluya, haleluya. Mari puji sebab nama Yesus sumber pertolongan. Oh haleluya. Tiada yang mustahil bagimu dan bagi yang percaya kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Shirana nama takara maya rabaya rabara. Mari memuji, nyanyikan haleluya. Terpujilah nama-Mu. Mari naikkan syukur, terima kasih. Mari mulai bawa korban syukur. Mari mulai bawa korban syukur penyembahan. Sekalipun hari-hari ini hari yang tidak mudah, tapi tetaplah mengucap syukur. Maka ada pertolongan Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oke. Iman yang benar. Nah, masalah hari-hari ini kita itu lagi banyak pembicaraan tentang iman. Banyak hal yang kita dengar, banyak perdebatan tentang iman, karunia, dan lain sebagainya. Saya nggak kepingin masuk ke topik terlalu dalam soal perdebatan itu, tapi ada satu ayat yang menarik untuk kita renungkan sama-sama hari ini. Ada satu ayat yang di Matius pasal 17, ayat 20, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Ini kisah di mana murid-muridnya mengusir setan dan tidak mampu. Lalu Yesus keluarkan satu statement ini. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Lalu dilanjutkan, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagi kamu. Semua kita akan mengaminkan ayat ini dan kita percaya bahwa karena iman kita, gunung apapun yang ada di depan kita, kalau kita percaya, ayat ini berkata kalau kita percaya dengan yakin, dengan utuh, dengan penuh, maka gunung sebesar apapun itu akan dipindahkan, akan terpindah sesuai dengan apa yang kita ucapkan dengan mulut kita. Saya nggak pernah meragukan ayat ini. Ayat ini ya dan amin buat semua kita. Tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa dalam kehidupan kekristenan kita coba punya iman yang luar biasa terhadap satu gunung masalah kita. Tapi seringkali yang terjadi, gunung masalah kita ini nggak terpindah.
tetap ada, dan bukan hanya tetap ada, malah kadang-kadang semakin besar. Apakah itu berarti iman kita yang tidak terlalu besar? Apakah itu berarti bahwa firman-Nya bukan ya dan amin buat kita? Apakah itu berarti bahwa iman kita tidak bekerja seefektif yang Tuhan mau? Apa alasannya waktu kita beriman kepada gunung berpindah dan gunung tidak berpindah? Orang yang melihat ayat ini dan mendengung-dengungkan iman harus menyadari satu prinsip kebenaran yang utama. Kalau Bapak Ibu sedang ada di dalam satu pertanyaan, kenapa saya sudah beriman kepada gunung masalah dan gunung masalah itu belum berpindah? Hari-hari ini kita dipertontonkan orang-orang yang memerintahkan COVID-19 untuk berpindah atau lenyap atau pergi, tapi COVID-19-nya tidak pergi, malah jadi gurauan sama beberapa akun satir. Pertanyaan yang harus kita jawab hari ini, kenapa iman kita tidak berhasil memindahkan gunung? Apakah iman kita nggak besar? Apakah iman kita nggak sesuai dengan yang Tuhan mau? Lalu saya diingatkan ada satu ayat, saudara, di Yesaya pasal 45. Yesaya pasal 45, ayat yang kedua. Kalau Bapak Ibu bertanya, kenapa imanku tidak bisa memindahkan gunung? Saya yakin ini jawabannya. Tuhan berkata di Yesaya 45 ayat 2, Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Jadi kalau iman kita yang besar itu tidak mampu gunung kita, Tuhan mau berkata buat hari ini, Aku sendiri yang berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung itu. Apa artinya? Kalau kita tidak sanggup memindahkan gunung dengan iman kita, maka Dia sendiri yang akan memindahkan gunung kehidupan kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Amen. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Jadi iman yang benar adalah percaya kepada Allah dan bukan kepada iman. Apa maksudnya? Karena seringkali begitu banyak orang membanggakan imannya. Karena dia pikir imannya yang besar, maka dia mampu memindahkan gunung. Hari ini kita diperhadapkan dengan sebuah esensi iman yang sebenarnya. Apa itu iman? Iman yang benar itu bukan iman yang percaya kepada iman itu sendiri. Saudara bisa ngerti maksud saya? Iman yang benar adalah iman yang percaya kepada Allah. Yang memindahkan gunung itu bukan iman kita. Yang memindahkan gunung adalah Allah kita. Karena kita percaya pada Allah kita akan memindahkan gunung buat hidup kita. Di satu sisi ada begitu banyak orang yang sombong karena melihat keberhasilan imannya. Di sisi yang lain, saudara, ada banyak orang yang merasa gagal karena imannya kecil. Dia pikir imannya kecil, imannya tidak cukup untuk memindahkan gunung. Orang yang percaya kepada Allah tidak pernah merasa dirinya hebat, juga tidak akan pernah merasa dirinya kecil dan tidak berdaya. Karena dia tahu yang dia percaya bukan imannya, yang dia percaya adalah pribadi Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Allah sendiri yang akan memindahkan gunung itu. Kita pernah cerita satu kali, Tuhan Yesus didatangi oleh seorang ayah yang anaknya kerasukan setan. Ayah ini datang kepada Tuhan Yesus dan minta pertolongan. Ayah ini berkata, kalau kamu dapat Tuhan, tolong sembuhkan anakku.
Yesus menjawab, katamu kalau aku dapat. Dan Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lalu ayah ini, seorang bapak ini langsung berteriak dengan lantangnya. Tuhan, aku percaya. Nggak mengherankan sebenarnya kalimat ini, aku percaya. Tapi yang menarik perhatian saya adalah kalimat setelahnya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini luar biasa. Ayah ini langsung seperti lata waktu Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan ayah ini langsung berkata, aku percaya. Tapi waktu dia berkata, aku percaya, dia sadar betul bahwa imannya tidak terlalu besar, tapi dia butuh pertolongan. Lalu dia berkata seperti ini, Tuhan, kalau memang imanku itu syarat utamanya, aku tahu aku tidak punya iman yang cukup besar, tapi aku percaya kepadamu. Engkau sanggup, kalau engkau mau, engkau bisa dan mampu sembuhkan anakku. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dan waktu ayah ini ngomong kalimat ini, tolonglah aku yang tidak percaya ini, Yesus menyembuhkan anak laki-laki ini. Yesus tidak menghardik ayah ini, Yesus tidak menghardik laki-laki ini, Yesus menolong anaknya. Karena laki-laki ini sadar, di satu sisi dia sadar imannya bukan iman yang besar, tapi dia mempercayai satu pribadi yang agung, yang mulia, namanya Yesus. Saudara, mujizat dalam kehidupan kita itu bukan karena iman kita yang besar. Mujizat dalam hidup kita lahir dari sebuah kepribadian Allah yang mampu kita percaya. Kita menyembah Allah yang baik. Kita menyembah Allah yang sungguh-sungguh baik. Allah yang menciptakan kita, dia itu Bapa kita. Bangun iman kita sungguh-sungguh. Letakkan iman kita sungguh-sungguh. Bukan kepada hal yang lain. Bahkan bukan kepada kepercayaan diri kita sendiri. Tetapi kepada karakter dan pribadi Allah sendiri. Iman yang benar adalah mempercayai karakter dan pribadi Allah. Sepanjang Alkitab kita bisa dan sanggup melihat dengan gampang bahwa Allah kita itu Allah yang tidak pernah mengabaikan umatnya. Sepanjang Alkitab kita bisa lihat, sepanjang kehidupan kita bisa bersaksi dengan yakin bahwa Allah kita itu Allah yang tidak pernah mengabaikan umatnya. Dia punya telinga dan telinganya terus mendengarkan seruan kita. Tangannya tak kurang panjang untuk menolong kita. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dia menolong kita bukan karena iman kita yang besar. Dengar ini baik-baik. Dia menolong kita bukan karena iman kita yang besar. Allah menolong kita karena dia adalah Tuhan yang baik dan dia mau menolong kita. Amin. Amin. Punya iman yang benar. Punya iman yang benar di dalam Tuhan. Ketika kita berhasil mempercayai Tuhan dan karakternya, ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita berhasil punya iman yang benar, percaya kepada Tuhan dan karakter Allah, ini yang akan terjadi. Maka sekalipun badai kehidupan kita belum tenang, maka sekalipun gunung yang di depan kita belum beranjak, maka sekalipun kita masih berada di lembah kekelaman, kita masih bisa menikmati kehidupan kita dan kita masih bisa menikmati rest, peristirahatan, tempat peristirahatan. Daud pernah mengeluarkan satu mazmur yang luar biasa, saudara. Mazmur 23 ayat 5.
Dia berkata seperti ini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Lawannya belum hilang. Lawannya masih ada. Tapi karena Daud punya iman yang benar, iman yang percaya kepada Allah dan karakter Tuhan, iman yang sungguh-sungguh percaya kepada kebaikan Tuhan, Daud bisa menikmati makanan sementara lawan-lawannya masih ada. Bukankah itu luar biasa? Kalau ada bahaya di depan kita, betapa luar biasanya kalau kita itu bisa menikmati makanan. Daud mengalami ketenangan yang luar biasa. Dia masih bisa menikmati hidupnya sekalipun dia masih punya lawan di depannya dia. Iman yang benar akan membawa kita, memampukan kita menikmati kehidupan kita sekalipun kita masih punya banyak musuh di sekitar kita. Iman yang benar itu bukan hanya iman yang berhasil memindahkan gunung. Iman yang benar itu bukan hanya iman yang berhasil meniadakan musuh-musuh kita. Tapi iman yang benar itu iman yang akan memampukan kita menikmati hari-hari kita. Kita masih bisa tersenyum dengan lebar, kita masih bisa penuh dengan sukacita, kita masih bisa mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Sekalipun bisnis kita mungkin lagi drop, sekalipun orderan kita mungkin lagi drop, sekalipun musuh kita di sekitar kita, di sekeliling kita, tapi iman yang benar akan memampukan kita makan di hadapan musuh-musuh kita. Iman yang akan memampukan kita bisa menikmati, merasakan nikmatnya makanan yang disediakan buat kehidupan kita. Punya iman yang benar, saudara. Masih ingat, saudara semuanya, ketika Yesus berada di satu perahu, lagi badai luar biasa. Badainya belum berhenti. Tapi Yesus hari itu bisa tidur dengan nyenyak. Oh, itu iman yang benar yang harus kita punya, saudara. Tidur dengan nyenyak. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang nggak bisa tidur. Tapi saya berdoa, Bapak, Ibu, Saudara semuanya masih bisa tidur dengan nyenyak karena kita punya iman yang benar di dalam Tuhan. Badainya belum reda ini. Gunungnya masih ada ini. Seperti Yesus yang punya iman yang benar. Yesus memberi contoh buat kita. Bagaimana hidup dengan iman yang benar. Yang terjadi apa? Yang terjadi Yesus bisa tidur dengan nyenyak sekalipun masih ada badai. Saya berdoa sungguh-sungguh Tuhan akan memelihara kita semua tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepada pribadinya. Jangan pernah kehilangan iman yang benar. Lalu pertanyaan selanjutnya, saudara, dan saya sudah hampir selesai. Bapak, Ibu, Saudara diberkati semuanya, bisa mengikuti saya. Bagaimana caranya punya iman yang benar? Roma pasal yang ke-10 ayat 17 berkata seperti ini. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh karena firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Pertanyaan yang harus kita jawab, apakah kita masih punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan? Firman Tuhan itu kehidupan loh, saudara. Firman Tuhan itu kehidupan. Dan waktu kita merenungkan firman Tuhan, Alkitab jelas berkata iman itu akan timbul
iman itu akan segera muncul, iman itu akan bangkit. Hati kita itu akan di-refresh, hati kita itu akan disegarkan. Mata kita yang tadinya blur, mata kita yang tadinya mulai buram. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, waktu kita melihat janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, waktu kita lihat kisah-kisah pertolongan Tuhan di sepanjang sejarah umat manusia, iman kita akan timbul. Hari-hari ini kita harus punya disiplin rohani. Jangan sampai kita kehilangan waktu-waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita sudah ibadah online sudah satu bulan penuh nih. Sudah hampir lebih. Dan kita harus hati-hati. Jangan sampai iman kita berkurang atau bahkan hilang hanya karena kita kehilangan waktu-waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Punyailah disiplin rohani. Terapkan disiplin rohani setiap hari. Baca dan renungkan firman Tuhan. Karena iman kita nggak akan pernah bisa kuat. Iman kita nggak akan pernah bisa benar. Kalau kita nggak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Jangan sampai iblis berhasil menampi kita. Karena iblis berhasil mengambil waktu-waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saya sudah sempat share sama tim doa, tim menara doa dan beberapa leader. Hari-hari ini iblis akan berusaha menampi setiap orang yang percaya. Dengan keadaan yang seperti ini, gampang buat setan untuk menampi kita. Dan setan akan menampi orang-orang percaya dengan dua hal. Yang pertama, karena orang percaya itu kehilangan disiplin-disiplin rohaninya. Yang kedua, karena tekanan dan permasalahan kehidupannya yang begitu besar. Punyai disiplin rohani, punyai waktu-waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan firman Tuhan. Kehilangan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kalau hari ini, Bapak Ibu, beberapa orang ada yang lagi sedang menghadapi masalah, ada yang sedang menghadapi gunung yang begitu besar. Saya mau berkata satu kalimat ini yang Roh Kudus taruh di hati saya. Saudara, masalah itu bukan untuk direnungkan, tetapi dihadapi. Yang kita perlu renungkan itu firman Tuhan, bukan masalah kita. Makanya Yesus berkata, kamu nggak perlu memikirkan, merenungkan, kamu besok makan apa. Karena kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Masalah bukan untuk direnungkan, masalah untuk dihadapi. Ketika kita terus memikirkan Goliat di dalam kehidupan kita, ini yang terjadi, saudara. Kita akan kehilangan iman kita, kita akan ciut, kita akan putus asa. Kita nggak akan bisa melihat janji Tuhan. Kita akan seperti Saul yang sembunyi. Tetapi Daud memutuskan untuk tidak merenungkan Goliatnya. Daud memutuskan untuk merenungkan firman Tuhan. Dan dia hadapi Goliatnya. Amin. Saya tahu ada banyak masalah yang mungkin akan sedang kita hadapi. Tapi izinkan Tuhan berbicara buat hidup kita hari ini. Punya iman yang benar. Percayalah kepadaku, sebab aku sendiri yang akan memindahkan gunung itu, yang akan meratakan gunung itu. Nikmati kehidupanmu, nikmati masa-masa ini. Renungkan firman-Ku, dan hadapi masalahmu, maka kemenangan itu akan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Saya berdoa sungguh-sungguh, kita bukan golongan orang-orang yang kehilangan iman. Kita adalah orang-orang yang imannya benar, imannya utuh, imannya kuat. Karena kita percaya kepada Allah kita, Allah yang mampu dipercaya, Allah yang layak dipercaya. Dia tidak pernah ingkar janji,
Dia tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya ya dan amin buat hidup kita. Amin. Saya berdoa sungguh-sungguh apa yang sudah saya sampaikan ini memberkati kita semua. Amin. Amin. Kita berdoa yuk. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Boleh nggak Ko Budi nyanyikan satu lagu buat kita? Rencanamu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari nyanyikan sama-sama. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Percaya sama, ku tahu rencanamu indah bagiku, kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu terbaik bagiku. Sekali lagi, ku tahu rencanamu, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu, ku tahu jalan-jalanmu terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Roh Kudus, Engkau Allah yang hadir dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau sendiri yang menilik setiap hati kami. Bahwa iman kami benar di hadapan-Mu, Tuhan. Kami tahu iman kami nggak akan pernah sempurna. Tapi hari ini kami percaya kepada Tuhan yang sempurna. Amin. Kami percaya kepada Allah yang baik dalam hidup kami. Kudus, Kau bekerja sekarang ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, beracara di hati mereka masing-masing. Ambil waktu-waktu ini, izinkan Roh Kudus berbicara buat hidup saudara. Tuhan ingin berbicara secara pribadi buat engkau. Shikara bakara bakara.
Izinkan dia berbicara, izinkan dia berbisik. Kalau hari-hari ini saudara sudah kehilangan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan, ambil beberapa menit ini, dengar suaranya lagi. Izinkan dia berbicara buat hidupmu pribadi. Aku Tuhan yang akan berjalan sendiri di depanmu. Aku Tuhan yang akan meratakan gunung-gunung. Aku bisa diam dan tenang. Maka aku akan bertindak. Sekalipun kau masih menghadapi badai, tidurlah. Beristirahat. Sebab aku menyediakan hidangan bagimu di hadapan lawan-lawanmu. Nikmati makanan yang aku sediakan. Nikmati setiap berkat yang aku sudah sediakan. Nikmati. Kau gak perlu memikirkan masalahmu. Izinkan aku menyertaimu untuk menghadapi setiap masalah. Immanuel, Allah beserta dengan. Terima kasih Tuhan. Kalau saudara ingin didoakan, kalau kau tahu kau lagi mengalami pergumulan, taruh tangannya di atas dadamu, saya mau berdoa. Tuhan, lihat setiap tangan-tangannya Tuhan. Lihat setiap kehidupan. Lihat setiap anak-anakmu yang hari-hari ini mereka sedang menghadapi gunung, melewati lembah. Roh Kudus, Kau bekerja buat hidup mereka ya Tuhan. Kuatkan setiap kaki yang lemah. Amin. Amin. Tidak ada satupun dari mereka yang akan gugur imannya. Orang atas syarala batakarala. Roh Kudus, Kau adalah penolong setiap mereka. Engkau adalah penghibur. Engkau yang akan mengingatkan setiap perkataan Allah, setiap firman, setiap janji-janji Allah. Dan waktu Engkau mengingatkannya, iman mereka dibangkitkan lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ora pakara pakasikiara pakara pakara. Kau memberkati umat-Mu. Kau memberkati setiap masing-masing dari kami Tuhan. Kau yang membawa kami keluar menghadapi Goliat kami. Kami percaya setiap Goliat kami akan kami kalahkan. Sebab Tuhan beserta dengan kami. Selama ini Tuhan menyertai kami. Yes. Sekali lagi Tuhan akan menyertai kami. Amin. Tuhan akan menyertai kami. Tuhan untuk Tata dan Cikin yang sedang mengalami itu, dimanapun mereka berada di dalam nama Tuhan Yesus, setelah hari atas vertigo, kami memerintahkan setiap vertigo Yes, dalam nama pergi dari
Buka di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Ria. Kau akan memberikan pekerjaan yang baru. Amin. Kau memberkati pekerjaannya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Doa untuk Juliana. Kau menyembuhkan dari autoimun di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilu-bilu Yesus. Amin. Kau jadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Ayub, Melisa. Engkau memberkati mereka dengan rumah, dengan mobil, keturunan ilahi. Melisa akan mengandung di dalam nama Tuhan Yesus. Tahun ini akan mempunyai seorang keturunan di dalam nama Yesus. Berdoa untuk Meli, Kau memberkatinya dengan rumah, mobil ya Tuhan, dan persiapan untuk pernikahan dengan Dendi ya Tuhan. Kau membuat segalanya lancar, apa yang mereka siapkan, Kau menyiapkannya, Engkau mengerjakannya buat hidup mereka. Berdoa juga untuk Lisa, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati masa depannya, menuntunnya. Sungguh-sungguh apa yang menjadi kehendak Tuhan, jalan Tuhan, terjadi dalam kehidupannya. Berdoa untuk Yefta, Tina, Engkau memberkati mereka dengan apa yang mereka butuhkan ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk istri Pak Harto. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkannya. Yang lagi sakit, Tuhan menyembuhkannya. Kesembuhan ilahi yang total terjadi atas tubuh istri Pak Harto. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk hari ini. Kami berdoa juga untuk yang berulang tahun, di anggota CG kami yang berulang tahun. Ada Mevang, ada Foni Wijaya, Nicholas Jevon, ada Ibu Sri, ada Yuliana, ada Angel dan Yefta. Tuhan memberkati setiap masing-masing. Tuhan memberkati Mevang, Tuhan memberkati Foni Wijaya, Tuhan memberkati Nicholas, Tuhan memberkati Ibu Sri, Tuhan memberkati Yuliana, Angel, dan Yefta. Tuhan, di hari ulang tahun mereka di bulan ini, Tuhan sungguh-sungguh memberkati mereka dengan berkat yang terbaik. Apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka impikan, Tuhan menuntun mereka, Tuhan membuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Buat hari ini, kami tahu kami punya Allah yang besar, Allah yang hidup, dan kami mau punya iman yang benar. Iman yang percaya kepada Tuhan, dan bahkan bukan iman yang percaya kepada diri kami sendiri. Tuhan Yesus sanggup untuk memelihara kami, gunung-gunung kehidupan kami. Engkau sudah atur ya Tuhan, tepat pada waktunya. Gunung itu akan berpindah. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita semua. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang membuat hidup kita terus diberkati, terus disertai Tuhan. Apapun yang kita buat, Tuhan buat berhasil. Apapun yang tangan kita buat, Tuhan buat berhasil. Amin. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan menghasilkan buah pada musimnya, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati berkata Amin. Amin. Terima kasih Pak Lukas. Terima kasih Pak Lukas. Terima kasih Pak Lukas.